Okay, come on, kids. Everyone in. Lunch and barbecue. Drop! Let go of me! No! No! Estoy rodeado por criaturas en la memoria. To infinity and beyond. Film diawali dengan seorang anak laki-laki bernama Andy Davis sedang memainkan pahlawan mainannya yang bernama Woody. Dinosaur! Police force field dog! Begitu juga dengan adiknya yang bernama Molly. Sementara itu, ibunya sedang mempersiapkan pesta ulang tahun Andy yang akan diadakan di rumahnya. Nah, setelah bermain, Andy dan Molly keluar kamar. Tiba-tiba sekelompok mainan yang tadi menjadi hidup. Woody yang mendengar ulang tahun Andy akan diadakan, dia langsung meminta para mainan lainnya untuk berkumpul. Satu persatu mainan berkumpul nih. Woody langsung mengumumkan kalau seminggu lagi Andy sekeluarga akan pindahan. Woody menyuruh mereka memilih teman pindahannya. Lalu dilanjut dengan berita buruk nih, bahwa ulang tahun Andy dipindahkan ke hari ini, yang seharusnya minggu depan. Mendengar itu mereka semua cemas nih, karena para mainan takut digantikan dengan mainan baru yang akan dia dapat di hadiah ulang tahunnya. Di sini Woody mencoba menenangkan para mainan, lalu teman-teman Andy datang membawa kado. Nah, di sini kemudian Woody meminta Sersan beserta pasukan tentara hijau kecilnya untuk mengintai situasi di sana. Okay, come on. Everyone in. Tapi salah satu tentara terinjak oleh si ibu, sampai akhirnya para tentara berhasil membawa sebuah radio yang ditaruh di pot tanaman. Di sini para tentara langsung melaporkan keadaan di sana yang sedang membuka satu persatu kadonya. Setelah semua kado dibuka dan tidak ada mainan, mereka pun mulai lega. Tapi ternyata ada satu kado yang diambil dari lemari oleh ibunya. Dan ternyata sebuah mainan baru. Belum sempat dilaporkan ke Woody, radio sudah mati nih. Dan para mainan harus kembali ke tempat semula karena Andy dan teman-temannya menuju ke kamarnya. Andy menaruh mainan barunya di atas kasur dan menyingkirkan Woody. Setelah itu Andy dan teman-temannya keluar kamar. Para mainan pun keluar nih dari tempat mereka masing-masing. Lalu Woody ingin memberi sambutan kepada mainan baru tersebut. Tapi baru berkenalan, Woody sudah dibuat kesal dengan mainan barunya yang bernama Buzz Lightyear. No sign of intelligent life anywhere. Hello? Oh yeah! Whoa! I wanted to say. And also, here, I'm Buzz Lightyear, Space Ranger. Ditambah dengan sikap para mainan yang terpukau dengan alat-alat canggih milik Buzz. Di sini Woody merasa kesal dibandingkan dengan Buzz. Lalu dia menjelaskan nih kalau Buzz hanyalah sebuah mainan, bukan polisi Antartika sungguhan. Di sini kemudian Woody menantang Buzz untuk menunjukkan kalau dia benar-benar bisa terbang. Di sini akhirnya lalu Buzz menunjukkannya. Buzz berhasil terbang dan mendarat dengan sempurna. Melihat itu para mainan semakin menyukai Buzz dan meninggalkan Woody. Sedihnya nih, ternyata Andy juga sama meninggalkan Woody. Semua dekorasi kamar digantikan oleh gambar Buzz. Malamnya, Woody yang seharusnya tidur di kasur menemani Andy digantikan oleh Buzz. Nah, saat pagi harinya, Woody melihat kaki Buzz ditandai dengan nama Andy, yang berarti dia menjadi mainan kesayangannya. Melihat hal itu, Woody yang marah menghampiri Buzz, hingga mereka akhirnya bertengkar. Where's that complaint with Star Command? Kemudian terdengar suara dari luar saat dilihat ternyata seorang anak tetangga sebelah bernama Sid, yang terkenal menyiksa mainan hanya untuk bersenang-senang. Di situ terlihat Sid mengikat petasan ke mainan tentaranya. Melihat hal itu, Buzz tidak tinggal diam. Dia ingin menyelamatkan tentara tersebut. Tapi sayangnya terlambat karena petasan itu sudah dinyalakan dan meledak.
Nah, singkat cerita, saat Andy pergi dari kamarnya, Woody yang tidak suka kehadiran Buzz mempunyai niat jahat untuk menyebaknya, hingga dia jatuh ke halaman. Buzz Lightyear! Buzz Lightyear, thank goodness! We've got trouble! Buzz! Driveway! I think he bounced into Sid's... Nah, di sini Archie yang menjadi saksi bahwa itu bukan kecelakaan, melainkan Woody sengaja mendorongnya. Di sini terlihat semua mainan pun marah, langsung menyerang Woody. Tapi tiba-tiba Andy datang, dia mencari Buzz untuk membawanya pergi. Tapi karena Buzz tidak ketemu, Andy hanya membawa Woody. Lalu mereka keluar dan menaiki mobil. Buzz yang melihat Woody terlihat marah, langsung menaiki mobil tersebut. Saat mobil berhenti untuk mengisi bahan bakar, Buzz masuk ke mobil dengan wajah yang sangat marah. Di sini Buzz tidak mau mendengar alasan apapun dari Woody, dan dia langsung menyerangnya hingga terpental keluar. Tanpa disadari nih, mobil Andy sudah pergi dan meninggalkan mereka berdua. Tapi pertengkaran mereka terus berlanjut, hingga akhirnya mereka terpisah. Namun Woody melihat mobil dengan bertuliskan Pizza Planet, yang otomatis mobil tersebut akan ke tempat Andy berada. Di sini Woody mencoba memanggil Buzz kembali. Awalnya Buzz tidak mau mendengarkan Woody, tapi saat dia berkata bahwa ada pesawat yang akan keluar angkasa, Buzz langsung menghampiri Woody. Tidak butuh waktu lama, Buzz langsung menaiki mobil bagian depan, sedangkan Woody bagian belakang. Singkat cerita, mereka tiba di Pizza Planet. Karena di sana banyak sekali manusia, mereka harus menyamar untuk masuk ke dalam. Akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam dan Woody melihat Andy. Saat mencoba menghampiri Andy, Buzz malah pergi. Oh, we're gonna jump in the basket. Will not be happening to me. Akhirnya Woody langsung mengejar Buzz. Ternyata Buzz masuk ke dalam mesin pencapit yang dia kira adalah pesawat luar angkasa. Karena dia tidak bisa meninggalkan Buzz begitu saja, Woody ikut masuk nih ke dalam mesin tersebut. Tapi sayangnya mereka berdua malah terjebak di dalam mesin. Sampai akhirnya Sid si penyiksa mainan mendapatkan mereka. I go on to a better place. Lightyear? No way! Hey! That's what I'm fighting. All right, double price. Home and play. Singkat cerita, saat tiba di rumah Sid, mereka disambut oleh anjing Sid bernama Scott. Lalu adiknya yaitu Hannah. Kemudian Sid mengambil boneka milik Hannah dan mengubah bonekanya menjadi bentuk yang menyeramkan. Never attempted it. Now for the tricky part. Genie's all better now. Setelah Sid keluar kamar, Woody mencoba untuk keluar tapi pintu terkunci. Tiba-tiba terdengar suara dari para mainan yang diubah oleh Sid dengan bentuk yang menyeramkan. Melihat itu semua, Woody ketakutan dan bersembunyi. Sementara itu Andy yang sampai di rumah menyadari nih Woody telah hilang. Keesokan paginya Woody mulai disiksa nih oleh Sid. Untungnya segera terselamatkan karena ibu Sid memanggilnya. Dan terlihat nih pintu terbuka. Saat mereka akan keluar, para mainan yang menyeramkan itu menahan mereka. Karate chop action. Get away. Hey, how you do seven just back? What is... Di sini Woody berhasil keluar, tapi sayangnya ada Scott di tangga yang sedang tertidur. Maka dari itu nih, Woody mengikuti cara Buzz untuk keluar. Tapi tali milik Woody tersangkut dan membuat kebisingan hingga Scott terbangun. Dengan cepat mereka bersembunyi dalam ruangan yang berbeda. Di sini Scott akhirnya pergi karena tak menemukan mereka. Tapi Buzz yang berada di ruangan melihat iklan TV tentang dirinya. Akhirnya di sini Buzz tersadar nih bahwa dirinya hanyalah sebuah mainan. Hingga akhirnya dia mencoba terbang, tapi yang terjadi Buzz jatuh ke bawah dan tangannya patah. Lalu datang Hannah dan membawa Buzz ke kamar untuk bermain dengan boneka lainnya. Woody yang melihat itu mencoba memanggilnya dengan berpura-pura menjadi ibu Hannah. Kemudian Woody masuk dan membawa Buzz pergi. Lalu Woody mendapatkan ide nih untuk kabur melalui jendela. Nah, di seberang jendela para mainan yang berada di kamar Andy melihat Woody. Tapi Buzz tak kunjung membaik nih setelahnya.
Lalu Woody langsung melempar lampu tali Natal ke kamar Andy agar dia bisa keluar dari sana. Tapi Potato Head tidak percaya dia bersama Buzz. Sampai akhirnya para mainan tak percaya dan melepaskan tali tersebut. Sementara itu Buzz dikelilingi nih para mainan yang menyeramkan, yang ternyata mereka itu baik dan akhirnya memperbaiki tangan Buzz. Tiba-tiba Sid datang dan bersembunyi sementara Buzz masih tergeletak. Nah, di sini Sid yang membawa petasan baru dan targetnya adalah Woody. Karena dia tak menemukan Woody dan melihat Buzz, akhirnya Buzz dipasangkan ke petasan tersebut. Untungnya hujan turun lebat dan menunda niatnya hari ini, tapi dia akan melakukannya besok pagi. Sementara Andy yang sedih kehilangan Woody dan Buzz, ibunya mencoba menenangkannya. Kembali ke Woody yang meyakinkan Buzz untuk kembali ke rumah Andy. Tapi Buzz mengatakan kalau dia hanyalah mainan kecil bodoh dan tidak ada gunanya untuk kembali. Di sini Woody tak menyerah untuk meyakinkan Buzz bahwa Andy sekarang membutuhkannya. Meskipun nantinya Woody akan dilupakan oleh Andy. Singkat cerita akhirnya Buzz mulai bangkit dan membantu Woody untuk kabur. Tapi mereka tak punya waktu banyak karena truk pindahan sudah datang. Tapi nih tiba-tiba jam berdering membuat Sid terbangun dengan cepat. Dia membawa Buzz keluar. Nah, ketika Woody akan menyusul, Scott menghentikannya. Karena itulah Woody mencoba meminta bantuan para mainan untuk menolongnya. Good toy down there. He's gonna be blown to bits. Thank you. Okay. Akhirnya di sini para mainan membantunya. Woody menyusun rencana. Singkat cerita, mereka melaksanakan tugas mereka nih masing-masing. Wind the frog. Go. Now. Sampai akhirnya Woody berhasil keluar menghindari Scott dan mendarat di semak-semak. Nah, misi berikutnya Woody menghampiri Buzz dan berpura-pura tergeletak di sana. Great. Help me out of this thing. Shh. Sid yang keluar dari gudang melihat Woody langsung melemparnya ke tempat pemanggang. Sebelum Sid menyalakan sumbu roket, lalu rekaman suara Woody mulai diputar. Akhirnya semua mainan hidup di depan Sid menakutinya, sampai Sid ketakutan dan kabur dari sana. So play nice. Singkat cerita akhirnya rencana mereka semua berhasil. Woody berterima kasih kepada para mainan yang telah membantunya. Kemudian Woody dan Buzz bergegas menghampiri mobil Andy, tapi Buzz tersangkut dengan roket di badannya yang membuat mereka tertinggal jauh. Lalu mereka melihat truk pindahan yang baru berangkat dan meraih tali di truk tersebut. Tapi sayangnya Scott mengejar mereka hingga kaki Woody tertarik. Buzz mencoba menolongnya hingga Buzz tertinggal. Tapi di sini Woody tidak tinggal diam, langsung membuka truk dan mencari RC untuk menolong Buzz. Tapi Potato Head dan mainan lainnya salah paham di sini. Hingga Woody akhirnya terjatuh dan Buzz pun datang. Lalu mereka mengejar truk tersebut sampai akhirnya para mainan melihat bahwa Woody berkata jujur dan dia bersama Buzz. Mereka akhirnya mencoba menolong Woody dan Buzz, tapi sayangnya baterai RC habis dan mereka pun tertinggal lagi. Di sini akhirnya lalu mereka mempunyai ide untuk menyalakan roket dan mereka meluncur dengan sangat cepat. Stop. Andy, wait a minute. Hingga akhirnya Woody dan Buzz benar-benar terbang lalu melepaskan roket tersebut. Mereka meluncur ke bawah dan mendarat tepat di dalam mobil Andy. Nah, di sini Andy langsung melihat Woody dan Buzz. Dia terlihat sangat senang. Singkat cerita, di rumah baru, hari Natal pun tiba. Mereka merayakannya dengan sukacita dan film pun akhirnya selesai.
Di awal film diperlihatkan Buzz Lightyear berada di luar angkasa menuju sebuah planet menemui musuh besarnya. Saat sampai di planet tersebut, Buzz terkepung nih oleh para pasukan yang siap menyerangnya. Tapi Buzz berhasil lebih dulu menyerang para pasukan. Di sini kemudian Buzz terjebak di sebuah jebakan musuhnya yang bernama Zark. Dia terus menghindari jebakan tersebut. Sampai akhirnya Buzz sampai di sebuah ruangan tempat sumber tenaga dari Zark. Lalu Buzz mencoba untuk mengambilnya. Ternyata sumber tenaga tersebut hanyalah sebuah hologram yang dibuat Zark untuk menjebak Buzz. Sampai akhirnya Zark muncul dan menyerang Buzz hingga membuatnya tewas dan game over. Ternyata ini hanya sebuah game yang sedang dimainkan Rex. Lalu terlihatlah Woody yang sibuk mencari topinya. Di sini Woody harus menemukan topinya karena Andy akan mengajaknya ke camp cowboy. Kemudian Buzz memerintahkan para mainan untuk mencari topi Woody. Tiba-tiba aja nih tidak sengaja Rex terjatuh dan menyentuh remote TV hingga TV menyala. Yang ternyata sebuah tayangan iklan toko mainan. Di sini para mainan pun panik, dengan cepat TV dimatikan. Lalu datanglah Sling menemukan topi Woody. Dan kabar buruknya anjing peliharaan Andy bernama Buster menuju kamar. Kemudian para tentara dan Rocky mencoba menahan pintu kamar, tapi gagal nih membuat Buster masuk dan menemukan Woody. Ternyata di sini Buster ingin bermain dengan Woody. Dia sangat jinak hingga semua perintah Woody dilakukan. Lalu datang Andy nih untuk bermain dengan Woody dan mainan lainnya. Help! Somebody help me! Let her go, evil. How shall she die? I Tidak sengaja tangan Woody terobek, hingga akhirnya Andy tidak jadi membawa Woody dan disimpan oleh ibunya. Hal itulah membuat Woody sedih karena tidak jadi ikut ke camp cowboy. Singkat cerita, Andy pulang langsung memainkan si Woody, hingga dia tersadar kalau Woody sudah rusak dan membuangnya ke tempat sampah. Di mana para mainan yang rusak dibuang di sana. Kemudian Woody terbangun dari tidurnya, yang ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Tidak sengaja Woody bertemu dengan Wheezy nih di atas rak. Wheezy sendiri sudah rusak lama karena kehilangan suaranya. Dia mengatakan bahwa mainan yang rusak disimpan di rak buku dan tidak dimainkan lagi. Kemudian Wheezy menunjuk keluar rumah. Nah, di sana terlihat Ibu Andy nih yang akan mengobrol barang bekas termasuk mainan rusak. Dengan cepat Woody memberitahu ke semua mainan dan membuat mereka semua panik. Lalu Ibu Andy masuk nih ke kamar dan mengumpulkan barang-barang bekas dan mainan untuk diobral. Salah satunya adalah Wheezy. Melihat itu Woody berniat untuk menyelamatkan Wheezy dan memanggil Buster untuk menyusul Ibu Andy. Okay, boy, to the yard sale. Yeah. Nah, dari jendela kamar, Buzz dan lainnya mengawasi Woody sampai akhirnya Wheezy berhasil diselamatkan. Bless you, Woody. Tapi sayangnya Woody tertinggal saat Buster melompat. Di sini lalu Woody dibawa seorang anak kecil dan terlempar ke depan Al Mike Wiggin yang hendak membeli Woody. Untungnya Ibu Andy tidak berniat menjual Woody dan mengambilnya kembali dari Al. Tapi Al diam-diam mencuri si Woody. What's up? What is it, Buzz? No, he's stealing Woody. Steal it. Kemudian Buzz langsung mengejarnya nih dan berhasil naik ke belakang mobil Al. Karena mobil yang berjalan dia terjatuh dan gagal menyelamatkan Woody. Akhirnya di sini para mainan memulai misi menyelamatkan Woody. Nah, di sini lalu Buzz berhasil mengetahui si penculik Woody. Yang ternyata yaitu adalah Al, si pemilik Al's Toys Barn yang pernah muncul di TV dengan kostum ayamnya. Para mainan meyakini bahwa Woody dibawa ke toko mainan tersebut. Sementara di apartemen Al terlihat Woody disimpan di kotak kaca. Dia berniat akan menjualnya dengan harga yang tinggi. Nah, saat Al pergi, Woody keluar dari kotak kaca dan mencoba mencari jalan untuk keluar. Tiba-tiba nih datang boneka keledai bernama Bullseye. Dan koboi wanita bernama Jessie. Terlihat di sini Jessie sangat senang melihat Woody, lalu menyuruh Bullseye membawa kotak yang di dalamnya sebuah boneka si penambang bernama Zinky Pete. Woody terlihat bingung karena mereka tahu namanya. Akhirnya mereka memperlihatkan gambar dan video Woody bersama mereka.
Kembali ke para mainan yang mencoba mencari iklan Al di TV untuk mencari lokasi toko mainan Al. Where I need to go. You can't go, Buzz. Di sini Buzz bertekad untuk menyelamatkan Woody bersama Ham, Mr. Potato Head, Slinky Dog, dan Rex. Sementara itu Woody asik bermain dengan teman-teman barunya. Lalu Pete mengatakan mereka akan dibawa ke museum mainan Konishi di Tokyo. Tapi Woody menolak untuk ikut bersama mereka karena dia harus kembali ke pemiliknya, yaitu Andy. Mendengar itu Jessie sedih karena jika Woody tidak ikut mereka tetap di tempat penyimpanan. Singkat cerita lalu datanglah Al dan mereka kembali ke tempat semula. Nah, Al akan memotret mereka, tapi saat mengambil Woody tanpa sengaja tangan Woody terputus. Al yang panik langsung menelpon seseorang untuk memintanya menjahit tangan Woody besok. Kembali ke Buzz dan lainnya dalam perjalanan menuju ke toko Al, sedangkan di apartemen Al sedang tertidur. Di sini Woody mencoba mengambil tangannya kembali dibantu oleh Bullseye. Tiba-tiba TV menyala nih dan Al terbangun melihat Woody yang tergeletak dan langsung menaruhnya kembali ke kotak kaca. Begitu juga tangannya Woody dibawa oleh Al. Nah, di sini kemudian Woody menuduh Jessie yang sengaja menyalakan TV tersebut hingga akhirnya mereka bertengkar. Di sini kemudian Pete melerai mereka nih dan meminta Woody menunggu sampai besok pagi. Woody yang sedang kesal berniat akan pergi sampai tangannya diperbaiki. Mendengar perkataan itu, Bullseye bersedih. Sementara itu Buzz hampir sampai di toko Al's Toy Barn dan mereka berusaha menyeberangi jalan raya. Go! Drop! Singkat cerita mereka berhasil menyeberangi jalan raya meskipun membuat kekacauan di jalan tersebut. Nah, sesampainya di toko tersebut mereka langsung memasukinya untuk mencari si Woody. Kembali ke Woody yang sudah diperbaiki dan terlihat seperti baru lagi. Di sisi lain Buzz menelusuri nih ruangan yang dipenuhi dengan mainan mirip dengannya. Lalu dia melihat salah satu mainan tersebut yang lebih canggih dari dirinya hingga membuat mereka pun bertengkar. Sama seperti Buzz di film pertama, Buzz yang ini juga tidak menyadari nih bahwa dia hanya mainan bukan polisi antariksa. Traitor. I don't have time for this. Lalu Buzz yang asli dimasukkan ke kotak, lalu dipajang seperti mainan lainnya. Kemudian di sini Mr. Potato Head dan lainnya dipandu oleh Barbie menuju tempat Al. Lalu di sana mereka bertemu Buzz yang baru dan mereka tak menyadari nih bahwa itu bukanlah Buzz milik Andy. Kembali ke Woody yang sedang dipotret oleh Al dan fotonya akan dikirim ke Tokyo. Setelah itu Jessie kesal karena tangan Woody sudah diperbaiki dan Woody akan pergi. Di sini Woody mencoba menghibur Jessie nih. Akhirnya di sini Jessie bercerita dahulu dia sama seperti Woody mempunyai pemilik seperti Andy. Tapi saat pemiliknya dewasa, dia ditaruh di tempat toko mainan amal. Mendengar itu Woody tetap ingin pergi dari sana. Lalu Pete mengatakan bahwa nasib Woody akan sama seperti Jessie saat Andy menjadi dewasa. Nah, di sini akhirnya Woody nggak jadi pergi nih. Kembali ke Ham, Buzz yang palsu dan lainnya sedang berada di kantor Al. Lalu Al datang sedang menelpon pembeli dan mereka mendengar bahwa Woody akan dibawa ke Tokyo. Dengan segera para mainan masuk ke dalam tas milik Al yang menuju apartemen. Nah, Buzz yang asli yang berhasil keluar dari kotak melihat ekor Rex di tas Al. Akhirnya Buzz mencoba mengejar Al. Tidak sengaja Buzz menjatuhkan dus yang ternyata itu adalah Zurg musuhnya. Dia berniat untuk menyerang Buzz. Sementara itu Buzz baru memimpin para mainan menuju apartemen Al. Disinilah para mainan mulai curiga dengan Buzz. Have infiltrated enemy territory. I'm Buzz. Detected. The walls. They're closing in. It's the elevator. Sedangkan Buzz yang asli sudah sampai di depan apartemen menyusul teman-temannya. Nah, kembali ke Buzz yang palsu dan yang lainnya sudah sampai di tempat Woody berada. Watch yourself. Akhirnya mereka segera membawa Woody kabur dari sana. Tiba-tiba Buzz asli menghentikan mereka. Di sini Woody, Rex dan lainnya bingung karena ada dua Buzz Lightyear. Nah, di sini mereka bertengkar nih hingga akhirnya Buzz asli menunjukkan nama Andy di kakinya. Lalu mereka percaya nih akhirnya bahwa dialah Buzz yang asli. Nah, di sini Buzz mengajak Woody pulang tapi dia menolak. Akhirnya di sini Buzz dan lainnya pergi tanpa Woody dengan kecewa. Some life.
Where are you going? You're right, Prospector. Tapi akhirnya Woody di sini berubah pikiran dan memanggil Buzz untuk menunggunya. Di sini Woody mengajak kelompok Run Up ikut dengannya, tapi Pete keluar box dan mengunci kembali lubang ventilasi tersebut agar Woody tidak bisa keluar. Jadi nih, ternyata Stinky Pete inilah yang menghidupkan TV dan menjebak Jesse. Karena dia ingin menggagalkan upaya kabur Woody dan ingin pergi ke museum. Dia merasa tidak adil karena tak pernah dicintai atau dimainkan oleh seseorang dan menghabiskan waktu di rak mainan. Menyadari niat jahat Pete, Woody meminta bantuan Buzz dan lainnya untuk keluar dari sana. Tiba-tiba nih datanglah si Al dan bergegas membawa mereka pergi. Buzz dan lainnya bergegas juga nih mengejar Woody, tapi muncul Kaisal Zark hingga Buzz asli menghadapinya. Dengan bantuan Rex yang sebelumnya mendapatkan petunjuk untuk mengalahkan Zark. The emergency hatch, come on! I can't look. Akhirnya dia berhasil mengalahkan Zark nih. Lalu mereka terus mengejar Al. Karena Al sudah pergi dengan mobilnya, mereka mengejarnya dengan menaiki truk Pizza Planet. Nah, di dalam mobil mereka membagi tugas untuk menjalankan mobil itu. Turn green. Hurry. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di bandara. Terlihat Al sedang berada di pengecekan bagasi. Nah, di sisi lain Buzz yang lainnya mengejarnya dengan menggunakan pet carrier. Nah, saat di ruang pemeriksaan bagasi, mereka kebingungan nih karena bagasi berisikan kembaran Woody. Akhirnya mereka berpencar untuk mencari bagasi tersebut. Nah, Buzz menemukan bagasi tersebut nih, tapi Pete memukulnya hingga Buzz terlempar. Di sini Pete memaksa Woody untuk tetap pergi ke Tokyo dan mengancamnya akan merobek lengan Woody. Lalu datanglah Buzz dan yang lainnya menolong Woody menggunakan flash kamera. Akhirnya mereka memasukkan Stinky Pete ke dalam tas anak kecil dan membuatnya ketakutan. Lalu Bullseye dikeluarkan dari bagasi, tapi Jesse masih terjebak di dalam bagasi. Nah, dengan cepat Woody, Buzz, dan Bullseye mengajar Jesse. Sampai akhirnya Woody berhasil menemukan Jesse di dalam pesawat, tapi terlambat, pintu sudah tertutup. Di sini Woody mencari jalan keluar dengan melewati lubang kecil di roda pesawat. Lalu datanglah Buzz dan Bullseye untuk membantu mereka turun dari sana. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil turun dari pesawat dengan selamat dan bergegas pulang. Nah, saat di rumah, Andy yang pulang langsung ke kamar dan melihat mainan barunya yaitu Jesse dan Bullseye yang dikiranya hadiah dari ibunya. Dengan segera Andy yang senang memainkan mereka. Keesokan harinya, Andy memperbaiki tangan Woody yang robek. Setelah itu Andy pergi bersama ibunya. Terlihat Jesse yang senang menjadi bagian sebuah keluarga lagi. Lalu terlihat Al di TV yang sedih karena kehilangan barang bawaannya di pesawat. Sedangkan Mr. Potato Head membawa para mainan yang diselamatkannya dan berniat mengadopsi mereka. Nah, lalu Wizzy sudah diperbaiki nih dan bersuara kembali. Akhirnya film pun selesai. Di awal scene kita akan melihat video rekaman masa kecilnya Andy yang tengah berbahagia bermain bersama dengan mainannya Woody, Buzz, dan yang lainnya. Sementara itu kembali ke masa kini dan mainan lainnya tengah menyusun rencana untuk memancing Andy datang ke kamar mereka. Mereka dengan sengaja meletakkan handphonenya Andy di kotak mereka dan melakukan panggilan. Setelah itu Andy datang untuk memeriksa handphone tersebut. Setelah dirasa tidak ada yang menjawab responnya, Andy pun keluar dan Woody bersama dengan yang lainnya keluar untuk mendiskusikan masalah ini bersama. Mereka semua tengah ketakutan karena takut jika Andy akan membuang mereka, mengingat sekarang Andy sudah dewasa dan sedang bersiap untuk pergi kuliah. Di sini Woody berusaha keras menenangkan mereka nih agar tidak khawatir. Dia percaya kalau Andy tidak akan mungkin membuang mereka. Woody yakin Andy hanya akan menyimpan mereka di loteng dan di loteng itu juga tidak seburuk itu. Dia
Dia menjelaskan kalau di loteng juga tempat yang nyaman. Beruntungnya Woody tidak sendirian nih. Dia didukung oleh Buzz dan juga Rex. Kalau di loteng itu juga tempat yang nyaman untuk ditinggali. Woody meminta mereka untuk mencari sumber daya cadangan seperti baterai dan lain-lain karena nantinya mereka akan tersimpan lama di loteng. Ketiga prajurit izin pamit dari sana karena mereka mendengar kalau mainan-mainan seperti mereka katanya akan dibuang dan itu membuat yang lain jadi panik. Sampai akhirnya Andy kembali masuk ke kamarnya dan mereka pun bersembunyi di dalam kotak. Dan di sini ibunya menyuruh Andy untuk mengemasi barang-barangnya. Ibunya menyuruh Andy untuk memilih barang-barang mana saja yang ingin ia bawa ke kuliah, sementara yang lain akan disimpan di loteng dan juga dibuang. Di seberang kamarnya Andy, Woody dan yang lainnya juga mengintip kalau ibunya menyuruh Molly untuk melakukan hal yang sama, yaitu bersih-bersih mainan. Hanya saja bukan untuk dibuang, namun mainan itu akan disumbangkan ke daycare. Dan Molly pun akhirnya memasukkan Barbie ke dalam kotak tersebut. Andy pun akhirnya mengambil sekantong plastik besar dan meletakkan semua mainannya ke dalam plastik itu. Namun berbeda dengan Woody, dia justru meletakkan Woody di dalam kotak yang akan ia bawa ke kampusnya. Sementara semua mainan di dalam plastik itu tengah panik. Mereka sudah berpikir kalau mereka semua akan dibuang. Sementara Woody yang melihat semuanya dari luar, dia lega nih kalau ternyata Andy justru ingin meletakkan mereka di loteng. Hanya saja sialnya saat ingin membawa mainan ke loteng, dia harus membantu adiknya dulu dan meninggalkan kantong plastik itu. Di saat Woody ingin menghampiri teman-temannya, justru ibunya datang dan mengira kantong plastik itu adalah kantong sampah dan ia pun membawanya keluar. Dari atas sana Woody melihat kalau kantong sampah itu akan segera diangkut ke truk sampah dan Woody pun segera turun untuk menolong teman-temannya itu. Yang sialnya dia tidak sempat dan dia berpikir teman-temannya sudah terjebak di dalam sana. Namun beruntungnya dia melihat kalau teman-temannya berhasil selamat. Dia pun menghampiri teman-temannya dan melihat kalau mereka tengah bersiap-siap untuk masuk ke kotak donasi. Di situ dia berusaha untuk menjelaskan semuanya kepada mereka kalau mereka itu tidak dibuang. Mereka hanya dikira oleh ibunya Andy sebagai sampah, namun mereka menolak untuk percaya. Apalagi buat mereka, Andy telah mengecewakan mereka dengan menempatkan mereka di kantong sampah. Itu sama saja bagi mereka kalau Andy sudah tidak menginginkan mereka lagi. Di situ Woody berusaha untuk membujuk mereka untuk jangan pergi ke daycare karena tempat itu mengerikan. Hanya saja mereka tetap bersikeras untuk tetap pergi. Sesampainya di sana, mereka pun akhirnya disambut nih dengan baik oleh semua mainan di sana. Terlihat ada boneka Teddy ungu yang bernama Lotso. Tampaknya dia adalah pemimpin dari semua mainan yang ada di sini. Lotso menjelaskan kalau mereka semua ini adalah mainan yang dibuang, ditinggalkan dan didonasikan. Dia menjamin kalau tinggal di sini akan bahagia karena mereka tidak perlu takut jika anak-anak tumbuh dewasa. Mereka masih bisa dimainkan karena anak-anak baru akan terus datang dan begitu terus siklusnya. Setelah mendengar hal itu, mereka tampak senang nih karena akhirnya menemukan tempat yang tepat. Dan di situ Lotso memanggil Ken untuk mengantar mereka tur keliling daycare-nya. Step right this way. I'm Ken. Di situ Lotso menjelaskan kalau di daycare ini mereka akan sangat diperhatikan. Semua suku cadang mereka sudah tersedia, jadi tidak perlu khawatir. Lotso pun mengantarkan mereka ke tempat anak-anak di kelas lain. Dan setelah itu dia pergi meninggalkan mereka, sementara Barbie ikut dengan Ken di kelas yang ada Lotsonya. Woody pun masih berusaha untuk terus membujuk mereka untuk kembali. Hanya saja mereka masih dengan pendirian mereka nih kalau Andy telah membuang mereka. Bahkan Buzz yang awalnya berpihak dengan Woody, kini dia meragukan Andy. Dia akhirnya memutuskan untuk tinggal di daycare bersama yang lain. Andy pun akhirnya pergi dengan kesal dan juga kecewa sama mereka. Dan dalam perjalanan pulangnya, sialnya harus melewati rintangan yang tidak mudah. Oh, no, no. Saat ia berhasil keluar dari daycare, dia justru terbawa angin dan tersangkut di pohon dan ditemukan oleh Bonnie, anak dari pemilik daycare. Di sisi yang lain, Buzz dan teman-temannya tengah bergembira karena mereka akhirnya dapat dimainkan kembali. Dan saat lonceng berbunyi, mereka pun siap nih menantikan waktu bersenang-senang bersama anak-anak.
Di sisi yang lain ada Woody yang tampaknya dia berada di rumahnya Bonnie dan diajak bermain oleh Bonnie dengan mainan yang lain. Dia berusaha kabur dari sana. Hanya saja mainan-mainan di sana tampaknya begitu mendalami roleplay mereka nih, sehingga tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Di sini Bonnie terlihat anak yang baik. Dia memperlakukan mainan dengan benar, sama seperti Andy dulu. Berbeda dengan yang terjadi pada Buzz dan teman-temannya. Di sana mereka justru diperlakukan dengan kasar. Bahkan mereka harus sampai babak belur setelah dimainkan oleh anak-anak itu. Melihat hal ini, Buzz pun akhirnya berkeinginan untuk mendiskusikan masalah tersebut ke Lotso nih, karena barangkali mungkin mereka bisa pindah kelas. Setelah itu mereka berusaha untuk keluar, namun semua akses dikunci dengan rapat dan hanya bisa lewat jendela atas pintu itu. Mereka pun akhirnya saling membantu untuk bisa meraih jendela tersebut. Di situ Buzz berhasil mencapai jendela itu dan mengikuti Ken dan kedua mainan lainnya. Mereka memasuki vending mesin dan di situ Buzz melihat kalau ternyata Ken tidak sebaik yang dia pikir. Dia dan teman-temannya yang lainnya justru bermain judi di sana. Buzz tampak tidak percaya dengan apa yang dia lihat dan di saat ingin kabur, sialnya justru ia tertangkap oleh Big Baby yang pada akhirnya dia pun menjadi tawanan mereka. Di sisi yang lain ada Woody yang tengah berusaha untuk kabur dari sana. Dia memang senang bersama Bonnie, hanya saja rumahnya tetaplah bersama Andy. Di sana teman-temannya pun akhirnya berusaha membantu Andy untuk keluar. Sementara di sisi yang lain ada Buzz yang diikat oleh Ken dan yang lain. Lotso pun datang dan mencoba untuk mencuci otaknya Buzz dengan baik-baik nih. Dia akan memindahkan Buzz ke kelas kupu-kupu bersamanya. Hanya saja Buzz tetap ingin membawa teman-temannya dan itu membuat Lotso marah dan ia pun akhirnya mengubah paksa settingannya Buzz. Let go of me! This battery composite. Setelah itu di ruangan kelas ada Jessie dan yang lainnya tengah menunggu Buzz dan di sini Nyonya Potato melihat dengan matanya kalau dia melihat ada Andy. Karena sebelah matanya tertinggal di rumahnya Andy jadi dia bisa tahu nih apa yang terjadi. Dia melihat kalau Andy justru mencari mereka. Mereka akhirnya menyadari nih apa yang dikatakan Woody ternyata benar. Kalau Andy tidak pernah berniat membuang mereka, dia hanya ingin membawa mereka ke loteng. Di saat mereka memutuskan ingin pergi dari sana, Lotso dan anak buahnya datang dan mencegah mereka untuk pergi. Mereka tampak kesal dan masih belum mengerti apa yang terjadi dengan Buzz. Dan di situ Lotso mengatakan semua peraturan yang harus mereka taati di daycare ini. Apabila mereka melanggar salah satunya, mereka akan mendapatkan hukuman di dalam kotak, sama seperti yang terjadi pada Mr. Potato karena telah membangkangnya. Barbie yang melihat teman-temannya diperlakukan jahat seperti itu, dia pun akhirnya memutuskan untuk ikut bersama teman-temannya dan meninggalkan Ken. Di sisi yang lain ada Woody yang tengah gembira nih karena jarak rumahnya Bonnie tidak jauh dari rumahnya Andy, hanya berjarak beberapa blok saja. Di saat ingin pergi, dia tidak sengaja membahas tentang Sunnyside, nama daycare tersebut. Di situ teman-teman barunya memberitahu kalau Woody beruntung bisa keluar dari sana. Karena siapapun yang masuk ke sana dipastikan tidak akan bisa keluar. Dan mereka juga tahu kalau Lotso itu jahat. Dia hanya tampak baik di luar saja, namun di dalam tidak seperti itu. Ternyata di sana ada boneka yang bernama Chuckles. Dia dulunya adalah temannya Lotso. Dia bersama Big Baby dan Lotso dulunya satu pemilik yaitu Daisy. Daisy dulu sayang kepada mereka. Hanya saja Lotso sangat spesial untuk Daisy. Sampai akhirnya di saat bermain di luar, Daisy pun tertidur dan tidak sengaja meninggalkan mereka di sana. Di situ Lotso masih tidak menyerah. Dia menyuruh mereka untuk kembali. Saat mereka kembali, yang mereka dapati adalah pengkhianatan. Lotso sudah digantikan dengan boneka yang lain dan itu membuat Lotso kecewa. Sejak hari itu Lotso berubah. Dia sudah bukan menjadi dirinya sendiri. Mereka pun pergi dan menjadi boneka tanpa pemilik sampai akhirnya mereka sampai nih di Sunnyside. Disitulah Lotso mengubah semuanya, semua sistem dan semua yang ada di sana. Lotso yang ambil kendali dan Chuckles termasuk beruntung bisa kabur dari sana. Dia ditemukan oleh Bonnie, diperbaiki dan dirawat dengan baik oleh Bonnie dan dia menyarankan Woody untuk jangan kembali ke sana menjemput teman-temannya. Namun Woody memutuskan untuk kembali nih
nih. Di sana dia berhasil masuk ke Sunnyside menggunakan tasnya Bonnie dan dia pun menyusul teman-temannya. Di sana dia bertemu dengan Old People. Di situ Old People menjelaskan kalau Woody ingin keluar dari sana. Woody harus terlebih dahulu menyingkirkan si monyet karena monyet inilah yang menjaga CCTV. Percuma saja jika Woody berhasil melewati semuanya tetapi ketahuan sama si monyet, maka semuanya akan gagal. Dia pun akhirnya memanggil semua teman-temannya dan menyusun rencana sesuai dengan arahan dari Old People kepada teman-temannya. Di sana teman-temannya sangat senang karena Woody kembali untuk mereka dan Jessie juga meminta maaf kepadanya karena telah salah menilai Andy. Woody tidak masalah dengan itu. Yang penting kini mereka mau bekerja sama untuk keluar dari sana bersama-sama. Mereka juga menjelaskan apa yang terjadi dengan Buzz kepada Woody nih. Dan di situ Woody hanya tidak habis pikir dengan Lotso. Ternyata dia bisa sekejam itu pada Buzz. Yang pada akhirnya malam harinya mereka pun melancarkan aksinya nih. Di saat Ken tengah melakukan absensi ditemani dengan Buzz, Mr. Potato mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka berdua. Dan di situ mereka berdua berhasil teralihkan. Mr. Potato pun dibawa ke kotak hukuman di luar nih. Barbie juga mendapatkan tugas untuk mengalihkan perhatiannya Ken. Dia berusaha untuk membuat Ken sibuk dengan mengajaknya untuk melakukan fashion show. Sementara di sisi yang lain ada Woody bersama Slinky tengah berusaha untuk mengatasi si monyet. Setelah berhasil mengatasi si monyet, mereka pun memberi kode kepada teman lainnya. Dan setelah melihat kode itu, yang lainnya pun siap melakukan rencana selanjutnya. Di situ Rex dan Ham pun berpura-pura tengah bertengkar nih untuk menarik perhatiannya Buzz. Dan kemudian mereka pun berhasil menjebak Buzz dengan bantuannya Jessie. Setelah itu mereka memberikan tortilla kepada Mr. Potato sebagai tubuhnya. Dan setelah itu di sisi yang lain ada Barbie yang berhasil mengalahkan Ken. Dia bertugas untuk mencari buku panduannya Buzz. Dan setelah berhasil mendapatkan buku panduan itu, dia pun segera kembali dan memberikannya kepada Woody. Mereka pun akhirnya berupaya nih untuk memperbaiki Buzz. Estoy rodeado por criaturas en la memoria. Namun sialnya tampaknya tidak berjalan dengan sesuai keinginan. Dan karena mereka dikejar oleh waktu, mereka pun kembali melanjutkan rencana mereka. Dengan Buzz yang masih dalam settingan pabrik. Setelah itu mereka pun sampai di tempat sampah. Dan tinggal sedikit lagi nih, rencana mereka akan selesai. Namun tidak disangka mereka justru ketahuan oleh Lotso dan anak buahnya. Di situ mereka sudah terkepung dan sulit bagi mereka untuk keluar. Lotso mencoba menjelaskan kalau mereka itu sudah dibuang. Dan hanya akan buang-buang waktu saja untuk kembali. Dia menyuruh mereka untuk tetap di Sunnyside saja karena anak-anak kelas ulat membutuhkan mereka. Dan di situ Jessie menjelaskan kalau di sana seperti penjara bagi mereka. Woody juga menambahkan kalau Daisy itu hanya mengganti Lotso, namun tidak dengan Big Baby dan juga Chuckles. Mereka berdua itu sebenarnya belum digantikan oleh Daisy, hanya Lotso. Namun Lotso sudah menghasut Big Baby kalau dirinya juga sudah digantikan. Barbie juga menambahkan kalau cara kepemimpinannya Lotso itu salah dan sangat kejam juga. Dia sama sekali tidak memberikan kebebasan kepada pengikutnya. Ken juga akhirnya berpihak pada Barbie nih karena dia tidak mau berpisah dengan Barbie. Dan akhirnya dia pun berbalik dan mencoba untuk menyadarkan Lotso. Woody akhirnya mencoba untuk menyadarkan Big Baby dan Lotso menghancurkan kalung dari Daisy. Di situ Big Baby sedih dan ingin menangis. Karena kesal benda berharganya dihancurkan, Big Baby pun membuang Lotso ke dalam tempat sampah dan mengurungnya di sana. Setelah itu mereka pun pergi dari sana. Namun sialnya Woody berhasil ditarik dimasuk oleh Lotso ke dalam tempat sampah itu. Dan truk sampah sudah semakin dekat ke arah mereka. Mereka pun berusaha membantu Woody nih. Namun sialnya mereka justru terbawa ke dalam truk sampah itu. Sementara Barbie dan Ken tertinggal di sana. Situ Buzz pun berhasil kembali seperti semula akibat ketiban sebuah televisi setelah menolong Jessie. Mereka pun akhirnya sampai di tempat pembuangan akhir dan di sana mereka pun ingin dihancurkan. Namun berkat kerjasama yang baik mereka bisa saling membantu. Di saat Lotso terjebak dan hampir mati, Buzz dan Woody pun turun membantunya dan mereka berdua pun akhirnya bisa menyelamatkan Buzz. Di sini mereka tampak senang nih karena sudah melewati mesin penghancur. Sampai akhirnya mereka sadar kalau di depan mereka akan bertemu dengan pembakar sampah. Woody dan Buzz membantu Lotso yang berusaha meraih tombol kendali mesinnya. Namun sialnya Lotso justru pergi dari sana dan meninggalkan mereka yang sudah hampir berada di ujung maut.
Mereka berhasil diselamatkan sama ketiga alien kecil, dan di sisi yang lain Lotso pun akhirnya mendapatkan karmanya sendiri. Mereka pun akhirnya memutuskan kembali ke rumahnya Andy menggunakan truk sampah. Sesampainya di sana, mereka pun membersihkan diri mereka. Setelah bersih-bersih itu, mereka pun akhirnya kembali ke kamarnya Andy dan saling mengucapkan salam perpisahan. Setidaknya menurut mereka di loteng masih lebih baik daripada di Sunnyside. Di situ dia pun melihat ada foto kenangannya bersama Buzz dan yang lainnya. Dia pun menuliskan sebuah pesan di kotak yang di dalamnya ada Buzz, Jessie, dan yang lainnya. Dan Andy pun kembali dan membaca pesannya itu. Kemudian membawa kotak itu ke rumahnya Bonnie. Yang pada akhirnya dia menitipkan semua mainan yang ia miliki ke Bonnie. Karena menurut surat itu, kalau ada seorang anak bernama Bonnie, dia baik dan sayang kepada mainannya. Maka dari itu Andy pun menitipkan mainan-mainan ke Bonnie. Dia pun juga menghabiskan waktu terakhirnya bersama mainannya itu sebelum dia harus pergi untuk kuliah. Woody pun merasa sedih, namun dia bahagia dan mereka pun berkenalan dengan teman-teman baru mereka. Di akhir scene kita akan melihat ada Barbie sama Ken yang berhasil membangun Sunnyside dengan kepemimpinan mereka yang baru menjadi tempat yang baik, aman dan bahagia untuk semua mainan. Dan mereka juga bertukar kabar dengan Woody dan yang lainnya lewat tasnya Bonnie. Sementara itu Woody dan yang lainnya juga tampak bahagia nih tinggal bersama Bonnie. Mereka dirawat dengan baik dan disambut dengan hangat oleh mainan-mainan lamanya. 9 tahun yang lalu, ada Woody dan teman-temannya yang tengah berusaha membantu Archie yang sedang terjebak di luar karena badai besar. Berkat kerjasama yang baik dan dibantu oleh Bo Peep, mereka pun berhasil menyelamatkan Archie dan setelah itu Bo Peep ternyata akan disumbangkan. Woody berusaha untuk menjemput kembali Bo Peep nih, namun Bo Peep di sini sudah menerima takdirnya sebagai mainan kalau dia pasti akan digantikan. Apalagi Bo Peep ini adalah mainannya Molly, bukan miliknya Andy, dan dia disumbangkan pun sudah keputusannya Molly, jadi Woody pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan berat hati Woody pun melepaskan Bo Peep dan waktu berlalu terus berlalu dari Andy kecil yang tengah bermain bersama mainannya sampai akhirnya Andy pun tumbuh dewasa dan pergi kuliah. Dia menitipkan mainannya kepada Bonnie. Woody dan teman-temannya bahagia hidup bersama dengan Bonnie sampai akhirnya Woody sudah tidak terpilih lagi oleh Bonnie. Singkat cerita, sudah 3 minggu ini Woody tidak terpilih lagi oleh Bonnie dan Bonnie lebih memilih bermain bersama Jessie dan teman-teman yang lain. Hal ini tentu saja membuat Woody kecewa. Hanya saja dia tahu selama teman-temannya masih mendapatkan perhatian yang sama, dia tidak ada masalah dengan hal itu. Woody mengatakan kepada Dolly, pemimpin mainannya Bonnie, kalau Bonnie butuh mereka nanti di TK karena masa orientasi itu akan membuat Bonnie bisa merasa sendiri. Dolly menjelaskan kalau lebih baik Woody dan yang lainnya mengikuti arahannya saja dulu dan tiba-tiba Bonnie pun kembali ke kamarnya. Di sana dia sempat merajuk nih karena tidak mau masuk TK dan Woody yang melihat Bonnie sedang bersedih, dia tampak bersimpati. Di situ Bonnie pun akhirnya berhasil dibujuk dan ada Woody yang mengikuti Bonnie di dalam tasnya karena dia ingin menghibur dan menemani Bonnie. Di sana dia melihat Bonnie tampaknya kesulitan untuk berkenalan dengan teman-teman barunya. Dia juga sendirian dan itu membuat Woody bersimpati kepadanya. Woody pun sedikit membantu Bonnie agar Bonnie kembali ceria dan di situ Bonnie yang mendapatkan peralatan gambar dari Woody, dia langsung membuat sebuah mainan baru. Mainan itu terbuat dari sendok dan juga garpu, memiliki bentuk yang unik dan ia diberi nama Forky. Dan Woody tampaknya senang nih karena melihat Bonnie sangat bahagia saat bersama dengan Forky. Di perjalanan pulangnya, Woody tidak menyangka kalau mainan barunya itu bisa berbicara seperti dirinya dan sesampainya di rumah dia langsung memperkenalkan Forky kepada teman-temannya. Mereka semua tampak kaget saat melihat bentuknya Forky yang aneh bagi mereka. Ditambah lagi Forky ini sangat terobsesi dengan sampah. Woody menjelaskan kalau Forky ini terbuat dari sampah, jadi wajar kalau dia melihat semuanya sebagai sampah. Woody juga menjelaskan kalau Forky sekarang adalah mainan baru favoritnya
favoritnya Bonnie, dan Bonnie sangat bahagia saat bermain dengan Forky. Setelah itu Bonnie pun kembali ke kamarnya dan mencari Forky nih. Di sini kita bisa melihat kalau Forky ini benar-benar mengalami krisis identitas. Dia merasa kalau dirinya itu sampah dan tempat yang tepat untuknya adalah di tempat sampah. Sementara Woody terus berusaha membuat Forky selalu berada di sampingnya Bonnie. Dia tahu kalau saat ini Forky adalah mainan favoritnya Bonnie. Dia mau menjaga senyum kebahagiaannya Bonnie, makanya dia rela tidak tidur untuk terus mengawasi Forky agar tidak kabur. Singkat cerita, pagi harinya Bonnie dan keluarganya melakukan wisata perjalanan. Semua mainannya pun dibawa ke dalam perjalanan tersebut, termasuk Forky juga. Setiap waktu Bonnie selalu bermain bersama Forky, namun Forky sendiri justru terobsesi sama tempat sampah. Itu membuat Woody harus bekerja dengan ekstra nih untuk menjaga Forky agar tetap aman dan tidak jauh dari Bonnie. Woody tidak pernah menyerah untuk Bonnie. Dia berusaha menjaga Forky untuk Bonnie. Sampai akhirnya di malam hari saat Woody tengah diajak berbincang bersama dengan Buzz, mereka tidak menyadari nih kalau Forky sudah kabur. Dia merasa kalau dirinya bukanlah mainan. Kesal karena Forky kabur terus, dia pun akhirnya terpaksa memutuskan untuk lompat menjemput Forky dan akan menyusul teman-temannya di tempat tujuannya nanti. Dia pun akhirnya bertemu dengan Forky. Di situ dengan wajah kesal dan bete, Woody tetap membawa Forky bersamanya. Di sanalah mereka berbagi cerita. Woody bercerita tentang Andy kepada Forky, semua hal tentang Andy dan semua momen yang pernah ia habiskan bersama Andy. Tampaknya di sini Woody memang benar-benar merindukan Andy nih. Bahkan saat dia sudah bersama Bonnie, dia masih memikirkan Andy. Sampai akhirnya di tengah perbincangan itu dengan pola pikir yang salah, Forky sadar kalau dirinya adalah sampah milik Bonnie. Di situ dia pun akhirnya menyadari kalau dia memiliki pemilik dan dia pun akhirnya dengan semangat bertemu dengan Bonnie nih, pemilik sampahnya itu. Mereka pun hampir sampai di tempat tujuan mereka, namun mereka sempat berhenti di dekat toko barang antik dan dia merasa kalau ada Bo, temannya itu. Dia pun berniat untuk memeriksa toko barang antik itu. Barangkali dapat bertemu dengan Bo, dan Forky awalnya tidak mau ikut dengan Woody nih karena dia tidak mengerti konsep teman. Di situ Woody menjelaskan kalau teman itu seperti sampah dengan sampah dan Forky pun akhirnya setuju mencari Bo karena sebagai sesama sampah harus saling membantu. Di dalam sana mereka tidak bertemu dengan Bo, mereka justru bertemu dengan Gabby dan teman-teman bonekanya itu. Di sana Woody bertanya tentang Bo dan Gabby mengatakan kalau dia kenal dengan Bo dan akan membawa Woody untuk bertemu dengan Bo. Namun sebelum bertemu dengan Bo, Gabby ingin mengambil kotak suaranya Woody nih untuk menggantikan kotak suaranya yang rusak. Gabby merasa kotak suara milik Woody sangat cocok untuk dirinya karena sebagai sesama mainan antik, maka dari itu dia berniat untuk mengambil itu dari Woody. Woody pun takut. Di saat ada kesempatan dia pun kabur dari Gabby bersama Forky nih. Akan tetapi sialnya Forky justru tertinggal di sana. Sementara dirinya berhasil keluar dari sana dan dibawa oleh seorang anak perempuan yang bernama Harmony. Di taman dia pun berhasil kabur dari Harmony. Di sana dia berusaha untuk kembali ke toko antiknya itu. Namun sialnya dia justru bertemu dengan sekumpulan anak-anak yang ingin bermain di taman setelah pulang sekolah. Dia pun harus pergi untuk bersembunyi. Di sisi yang lain ada Buzz dan teman-temannya sedang mencari keberadaan Woody karena sampai sekarang Woody tidak kembali juga. Buzz dan yang lainnya juga tampaknya menyesal nih karena tidak bisa menjaga Forky dengan baik. Mereka tidak tahu kalau kehilangan Forky akan membuat Bonnie sangat sedih. Buzz pun dengan percaya diri dia pergi untuk menyelamatkan Woody dan Forky dengan mengikuti kata hatinya itu. The slingshot maneuver is always ahead. Yang sialnya dia justru berakhir di tempat permainan. Di sisi yang lain ada Woody yang tidak sengaja bertemu dengan Bo di sana. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Bo dan kini Bo menjadi mainan tanpa pemilik. Namun dia hidup dengan bahagia bersama ketiga dombanya itu. Woody juga diperkenalkan dengan teman dekatnya Bonnie yang bernama Giggle dan kemudian Woody menceritakan masalahnya kepada Bo. Dia kini memiliki pemilik baru yaitu Bonnie karena Andy telah pergi kuliah. Dan Andy menitipkan mereka kepada Bonnie. Dia tersesat bersama teman-temannya yang bernama Forky. Namun Forky justru terjebak di toko barang antik itu dan tidak disangka ternyata Bo tahu toko tersebut. Dia dan juga Giggle ternyata pernah terjebak di toko itu selama 3 tahun, berdebu dan hanya menjadi pajangan. Dia juga mengatakan kalau ada boneka bernama Gabby. Gabby ini boneka yang berbahaya dan dia sama sekali tidak berniat untuk membantu Woody nih karena dia tidak mau kembali ke toko tersebut. Woody di sini
berusaha untuk membujuk Bo. Dia juga sembari menceritakan masa lalu Bo bersama Molly, kalau Bo juga pernah membuat Molly bahagia. Dan kini yang bisa membuat Bonnie bahagia adalah Forky. Jadi dia memohon kepada Bo untuk membantunya, yang pada akhirnya Bo pun setuju nih untuk membantu Woody dibantu dengan Giggle. Di sisi yang lain ada Buzz yang tengah terjebak menjadi tempat permainan, dan dia sedikit kesulitan untuk melarikan diri karena terikat dengan kabel tes. Beruntungnya dia mengikuti kata hatinya itu dan berhasil kabur dari sana. Sementara Bunny dan juga Ducky mengikuti Buzz karena katanya mereka dijanjikan oleh Buzz akan memiliki pemilik. Kembali ke Woody, di sini dia melanjutkan perjalanannya menuju toko barang antik bersama Bo, 3 dombanya dan juga Giggle. Sementara Buzz yang terus mengikuti kata hatinya, dengan kebetulan dia bertemu dengan Woody di sana, dan mereka juga bertemu dengan Bunny dan juga Ducky. Mereka pun akhirnya melanjutkan pencarian mereka untuk menyelamatkan Forky bersama dengan Bo, Giggle dan 3 dombanya itu. Sementara di sisi yang lain ada Bonnie yang tengah bersedih karena kehilangan Forky, dan ayah ibunya terus membujuknya agar kembali ceria lagi. Ayah ibunya juga mengatakan kalau mereka harus melanjutkan perjalanan mereka. Di situ Jessie dan yang lainnya panik saat mendengar hal tersebut. Buzz dan Woody juga Forky masih di luar sana dan belum kembali. Di situ Jessie pun akhirnya dengan sengaja membocorkan angin ban mobilnya sehingga perjalanan mereka tertunda dulu. Di sisi yang lain ada Forky yang tengah diperbaiki sama Benson, temannya Gabby. Di situ terlihat kalau Gabby ini tampaknya merindukan Harmony. Dia sangat ingin dimainkan oleh Harmony, namun sayangnya kotak suaranya rusak. Maka dari itu dia butuh Woody, dan Forky yang polos tidak tahu apa-apa. Dia justru menceritakan semuanya tentang Woody kepada Gabby. Mereka pun akhirnya memasuki toko barang antik itu. Di saat Bo sedang menjelaskan rencananya, Woody justru mengambil tindakan ceroboh sendirian. Dia melangkah maju karena tidak sabar untuk bertemu dengan Bonnie, dan akibat tindakannya itu mereka jadi ketahuan, dan Bo di situ berusaha untuk menolong Woody. Mereka berhasil kabur dari Benson dan teman-temannya. Akan tetapi sialnya 3 dombanya itu masih menempel di Benson, dan Bo pun akhirnya harus menyelamatkan 3 dombanya itu. Sementara Buzz, Bunny, Duck dan Giggle yang akan mengambil kunci lemarinya. Dan di sana Bo membawa Woody bertemu dengan Duck Kaboom. Duck Kaboom ini mainan yang sangat suka berpose, dan dulunya dia ini juga memiliki pemilik, namanya adalah Regen. Akan tetapi dia dibuang karena tidak bisa beraksi seperti yang diiklankan. Di situ Bo meminta Duck untuk membantunya dalam misi ini. Sementara Duck masih tidak percaya diri, akan tetapi dengan bantuan dari Bo dan bujukannya, Duck pun akhirnya luluh. Dia pun kembali mendapatkan kepercayaan dirinya, dan di sana mereka bertemu dengan Giggle dan Buzz yang telah berhasil mendapatkan kuncinya. Mereka pun akhirnya terus melanjutkan rencana mereka. Di sini Woody yang akan lompat bersama Duck untuk sampai ke lemari itu. Mereka pun berhasil dan masuk ke dalam lemari tersebut dan menemukan Forky. Namun sialnya mereka justru terkepung dengan mudahnya oleh Gabby dan teman-temannya. Bahkan Buzz dan yang lainnya juga sudah terkepung oleh Benson. Namun beruntungnya Buzz dan yang lainnya mencoba untuk melawan. Grab on! Here, kitty, kitty. Semuanya pun menjadi kacau, namun setidaknya mereka berhasil kabur dan selamat dari sana, meskipun dalam keadaan yang tidak begitu baik-baik saja. Di sini Woody tetap bersikeras ingin kembali untuk Forky, karena Forky masih tertinggal di dalam akibat kekacauan tadi. Hanya saja yang lain tidak ada yang mau membantu Woody nih, karena kembali ke dalam sana itu sama saja seperti cari mati. Bo pun akhirnya pergi dari sana membawa ketiga dombanya, Bunny dan juga Duck. Sementara Buzz kembali ke Bonnie. Di dalam sana Woody sendirian, dan dia bertemu dengan Gabby dan Benson, anak buahnya. Dia sudah terkepung di sana. Namun di sini Gabby berusaha untuk melakukan pendekatan yang baik dengan Woody nih, agar bisa mendapatkan kotak suara itu. Dia mencoba untuk membahas tentang bagaimana rasanya kebahagiaan bersama dengan anak-anak, dan dia ingin merasakan momen tersebut. Dia sudah rusak setelah keluar dari pabrik, maka dari itu ia menginginkan kebahagiaan itu, dan Woody pun tersentuh mendengar ceritanya Gabby. Dia
pun akhirnya memutuskan untuk memberikan kotak suaranya asalkan Gabby mau menyerahkan Forky kepadanya. Sementara kembali ke Bonnie nih, di saat mobilnya sudah diperbaiki, di sana Buzz berupaya untuk mengingatkan Bonnie kalau tas ranselnya ketinggalan di toko antik itu. Mereka pun akhirnya memutuskan kembali ke toko tersebut. Sementara di sisi yang lain ada Woody yang baru sadar setelah diambil kotak suaranya itu. Gabby pun menepati janjinya kepada Woody dan dia pergi dari sana, sementara Woody dan Forky harus segera masuk ke tas ranselnya Bonnie karena ini kesempatan terakhirnya. Sebelum pergi menuju tas ransel itu, Woody sama Forky sempat menyaksikan sebuah tragedi nih. Di sana Gabby tidak diinginkan oleh Harmony. Padahal dia sudah mendapatkan kotak suaranya itu. Namun Harmony tetap tidak menginginkannya dan justru membuangnya. Akhirnya Woody pun memutuskan untuk kembali dan membujuk Gabby. Dia menyuruh Forky untuk menyampaikan pesannya kepada yang lain untuk bertemu di taman bermain. Di sana Woody berusaha untuk membujuk Gabby dan memberikannya semangat lagi kalau Gabby masih memiliki kesempatan untuk diinginkan oleh anak-anak. Tidak lama kemudian Bo pun datang dan ikut membujuk Gabby juga nih. Di situ akhirnya Gabby pun setuju untuk ikut bersama mereka. Sementara di mobilnya Bonnie, teman-temannya Woody tengah berusaha untuk membuat ayahnya Bonnie kembali ke taman bermain. Mereka berusaha untuk menyalahgunakan suara GPS, rem dan gas mobilnya dikacaukan oleh mereka. Sampai akhirnya mereka kembali lagi nih di taman bermain. Di tengah perjalanan mereka, Gabby melihat ada anak tersesat di taman bermain itu. Karena mereka kasihan, dia memutuskan untuk menghibur anak tersebut. Ia menandakan itu merupakan perpisahan bagi mereka. Bo juga menyuruh Woody untuk mengikhlaskan Gabby karena Gabby telah menentukan jalannya sendiri. Gabby pun berhasil menemukan rumahnya. Kini mereka pun harus kembali ke Bonnie dan Buzz juga yang lainnya berhasil untuk mengulur waktu untuk mereka. Di sana Woody mengucapkan salam perpisahan dengan Bonnie dan di saat dia ingin pergi bersama Buzz, di situ dia merasa ada yang mengganjal dalam hatinya. Dia mencintai Bo dan dia tidak bisa berpisah dengan Bo. Namun dia juga sayang dengan Bonnie dan Buzz menjanjikan satu hal kepada Woody nih, kalau Bonnie akan selalu baik-baik saja. Yang mana disitulah perpisahan untuk mereka. Woody memutuskan untuk ikut bersama dengan Bo dan mereka pun saling berpelukan dan mengucapkan selamat tinggal kepada Woody. Infinity and beyond. Di akhir scene kita akan melihat ada Woody bersama Bo, Duck, Bunny dan Duck yang nampak bahagia dan sedang membantu boneka-boneka lain untuk bertemu dengan pemilik baru mereka. Sementara di rumahnya Bonnie, kini yang menggantikan posisinya Woody adalah Jessie. Dia yang begitu perhatian dan menjaga Bonnie. Kita juga akan melihat nih, Bonnie sudah kelas 1 SD dan dia membuat teman baru yang membuat Forky jatuh cinta kepada mainan baru itu. Trash? No, toy. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.